Kembali lagi bersama kami dalam Damai Indonesiaku dan di segmen ini kami akan bacakan pertanyaan lewat Instagram @damaiindonesiaku_TV1 yang akan dijawab oleh guru-guru kami yang sudah bersama-sama jamaah dari tadi ya. Atas nama Sarah ini yang sudah mengajukan pertanyaan lewat Instagram yang akan dijawab terlebih dahulu oleh Ustadz Fauzan. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, kadang saya merasa berat mengeluarkan uang untuk infak atau membantu orang lain. Tapi mudah sekali menghabiskan untuk nongkrong atau belanja online. Nah ini bagaimana cara menata hati agar sadar bahwa harta itu amanah. Silakan Ustaz Fauzan. InsyaAllah. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Hadirin Bapak dan Ibu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di era digital sekarang ini ya, untuk kita bersedekah itu bisa sangat mudah sekali. Betul Bapak Ibu ya? Jadi jangan cuman untuk belanja doang online itu ya Bu ya. Ini ibu-ibu kan biasanya kalau udah belanja online Masya Allah gitu kan. Seragamnya semuanya dibeli, modelnya rupa-rupa. Pas suaminya pulang ngelihat paket numpuk langsung suami sakit paru-paru. Artinya apa? Kita harus punya, bagaimana dijelaskan dalam agama, setiap harta yang kita miliki ada hak orang lain. Maka jangan kita hanya memikirkan diri kita sendiri. Karena hakikatnya apa yang kita keluarkan itu sebagai investasi amal kita di akhirat. Dan dalam Al-Quran pun jangan sampai digambarkan, dalam Al-Quran itu disampaikan, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Digambarkan tentang bagaimana orang itu menyesal, ya Allah tundalah aku, kalau bisa aku berikan kesempatan. Fa asaddaqa, kalau aku dihidupkan, dimundurkan sesaat, ditunda, ya, agar aku bisa hidup lagi, aku akan memperbaiki hidup kami. Untuk apa? Fa asaddaqa, untuk bersedekah, wa aku minas salihin, dan untuk menjadi orang-orang yang saleh. Maka dari itu tumbuhkan kesadaran bagaimana dalam diri kita untuk bisa berbagi, apalagi sekarang masih ada saudara-saudara kita yang khususnya di Palestina ya, itu bisa kita manfaatkan sedikit atau sekecil apapun yang kita keluarkan, insya Allah itu sangat berarti untuk saudara-saudara kita dan mudah-mudahan mereka semua bisa merasakan manfaatnya. Allah a'lam bishawab. Amin, apalagi sekarang sedekah sudah ada barcode ya, QRIS sudah bisa tuh langsung. Betul, ya. Iya. Baik, berikutnya saya akan bacakan yang sudah masuk lewat Instagram yang akan dijawab oleh guru kita Ustadz Kasif Her atas nama Husna Laili. Assalamualaikum Ustadz Kasif. Bagaimana sih menasihati orang lain yang pelitnya itu sudah mendarah daging? Waduh ini pelit banget nih kayaknya Ustadz. Dan ini berdali karena yang pelit ini berdali untuk kehematan dalam keluarga. Ini hampir mirip seperti yang ditanyakan oleh jamaah tadi ya. Silakan Ustadz Kasif. Ya, yang pertama kita lakukan adalah ketika melihat orang lain itu pelit, kikir ya, kita introspeksi diri kita dulu. Apakah kita sudah menjadi pribadi yang dermawan atau tidak? Karena Rasulullah SAW itu la ya'muru syai'an illa wa huwa yabda'u binafsih. Tidak pernah Nabi memerintahkan terhadap sesuatu kecuali Nabi memulai terlebih dahulu. Ya, kadang kita menyuruh orang lain untuk dermawan, kita sendiri pelit. Ya, athar atau pengaruh dakwah itu biasanya dari siapa yang memberikan nasihat. Nah, ya, kemudian kalau boleh sedikit saya juga memberikan masukan, tolong malam salat tahajud doakan saudara-saudara kita yang pelit supaya matinya tidak su'ul khatimah. Tadi Ustadz Fauzan udah membaca ayat kenapa ahli kubur atau ahli mayit itu minta agar dibangkitkan lagi di dunia agar bisa bersedekah. Kenapa? Karena orang yang sedekah itu matinya biasanya husnul khatimah. Orang yang kikir pelit matinya su'ul khatimah. Sulit mengucapkan la ilaha illallah. Disuruh mengucapin la ilaha illallah Pak, la ilaha illallah Pak, la ilaha illallah, karena dia pelit. Yang keluar dari mulut dia apa? Skakmat. Kebanyakan main catur. Ya, orang yang pelit sulit mulutnya mengucapin la ilaha illallah. Makanya ahli mayit, ahli kubur dalam Quran selalu mereka meminta asaddaq wa akum minas salihin. Sedekah, sedekah. Kenapa? Sedekah lawannya dari kikir pelit. Sedekah bisa memuluskan sakratul maut kita, memudahkan sakratul maut kita, kita dapat surga di alam barzakh kita. Tapi kalau kita pelit, su'ul khatimah, matinya dalam keadaan buruk, dikubur gelap. Tidak ada yang menerangi kita.
Yang bisa menerangi kubur kita adalah jauh dari sifat pelit kikir dengan sedekah. Insya Allah. Satu lagi Ustadz kasih.